Komunikasi efektif. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan efektif? Inilah tema kita saat ini. Nah, kita lihat dulu tentang pengertian komunikasi. Secara luas, pengertian komunikasi itu adalah berbagi pengalaman. Ya, kita ingin menceritakan pengalaman kita kepada orang lain. Hubungan timbal balik untuk mencapai sesuatu bersama. Karena kita ingin mencapai sesuatu secara bersama, maka kita harus mengkomunikasikan apa yang kita inginkan kepada teman kita atau tim kita. Pertukaran pesan agar tercapai pemahaman yang sama mengenai pandangan, gagasan, dan pengalaman masing-masing. Ini terjadi pertukaran pesan, kemudian suatu proses di mana setiap orang menerima, mengirim, menginterpretasi, dan menyimpulkan pesan secara simultan. Jadi komunikasinya itu timbal balik ya, saat itu juga tidak halve. Nah, ada 4 komponen dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah sumber. Nah, sumber ini sumber dari pesan yang akan kita kirimkan. Ini pesannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah saluran. Jadi kalau ada sumber ya tentu ada salurannya. Kalau ada salurannya, ada apa yang dikirimkan, pesan, kemudian ada penerimanya. Jadi 4 komponen ini. Nah, di tengah-tengahnya disebut dengan proses komunikasi. Komunikasi efektif disebut komunikasi itu efektif apabila penerima menangkap pesan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber. Kalau sumber menyatakan pesan A, ya si penerima harus menerima pesannya A juga. Jangan sampai si sumber mengatakan A, si penerima mengatakan B. Ini seringkali terjadi ini, walaupun sebenarnya sudah sangat jelas A, tapi bisa diterima menjadi B karena faktor-faktor tertentu. Misalnya keberpihakan atau bias dan lain-lain. Nah, kesalahan komunikasi terjadi apabila satu penerima mengartikan pesan yang disampaikan oleh sumber dengan berbeda dengan yang dimaksud. A jadi B, atau terjadi kesalahpahaman. Kemudian kondisi sosial, budaya yang berbeda. Nah, karena kondisi sosial yang berbeda, maka latar belakangnya berbeda, maka interpretasi terhadap suatu pesan juga menjadi berbeda. Kondisi emosional individu yang berbeda, ini juga bisa menyebabkan kesalahan komunikasi. Nah, menyampaikan pesan secara efektif, ada 3 hal yang penting berhubungan dengan proses penyampaian pesan yang efektif. 1, pesan itu harus dapat dimengerti. Jangan sampai pesan yang disampaikan itu sangat berbelit-belit sehingga susah dimengerti, jadi gampang dimengerti. Kemudian yang penting lagi adalah kredibilitas sumber pesan. Siapakah yang menyampaikan sumber pesan itu? Kemudian umpan balik yang optimal dari penerima pesan. Jadi penerima pesan itu harus memberikan umpan balik yang optimal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si sumber pesan. Nah, pesan efektif secara jelas memiliki pesan yang disampaikan. Sumber secara jelas memiliki pesan yang disampaikan, yaitu membuat pesan secara lengkap dan spesifik. Pesan itu harus lengkap dan spesifik, jelas. Kemudian membuat pesan verbal sesuai dengan simbol nonverbal. Kemudian mengulangi pesan lebih dari 1 kali dan menggunakan lebih dari 1 media. Kemudian meminta umpan balik dalam hal bagaimana pesan tersebut dapat diterima. Kemudian membuat pesan sesuai dengan sudut pandang atau cara berpikir penerimanya. Mengungkapkan perasaan melalui istilah yang menggambarkan perasaan, menguraikan tingkah laku orang lain tanpa menilai atau menghakimi. Itu menjadi pesan menjadi sangat efektif. Itu adalah pesan efektif. Kemudian mengekspresikan perasaan, mengekspresikan informasi melalui panca indera, memaknai informasi yang diperoleh, kemudian merasakan sesuatu yang didasarkan pada pemahaman yang dibuat, kemudian merumuskan tujuan untuk menyatakan perasaan dan menyatakan perasaan atau expressing. Ungkapan perasaan secara tidak langsung adalah perintah atau pernyataan atau tuduhan, sindiran, memuji, mencela, mengata-ngatai dan lain-lain. Ini macam-macam, ini namanya juga ungkapan perasaan ya. Nah, mengapa perasaan sulit diungkapkan sih? Ada orang yang cenderung tertutup nih.
Sulit sekali mengungkapkan perasaannya. Karena adanya konflik atau hambatan dalam hubungan. Yang pertama, atau kecenderungan bersikap rasional, lalu logis dan objektif, atau perspektif selektif atau bias penilaian, ungkapan perasaan secara tidak langsung atau desakan orang lain. Ini mengapa perasaan sulit diungkapkan? Mendengarkan dan memberi respon. Bagaimana memberikan respon terhadap suatu hal atau masalah yang dialami. Orang lain serta bagaimana mencoba memahami permasalahan tersebut dengan menjadi pendengar efektif. Kemudian macam-macam cara mendengarkan, yaitu mendengarkan yang menyenangkan, mengobrol, mendengarkan secara diskriminatif di kelas, mendengarkan secara kritis seksama, mendengarkan dengan empati, tidak menghakimi atau memahami posisi orang lain. Memberikan respon terhadap permasalahan orang lain. Kita tidak perlu selalu mencari pemecahan masalah, namun mengusahakan agar orang lain mendapat insight atau pemahaman terhadap masalahnya. Untuk memberi respon secara tepat harus mendengarkan secara aktif dahulu. Nah, demikian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi video yang lain.